Kita bertemu kembali dalam kuliah pengantar kolaborasi keilmuan. Kali ini kita akan bicara tentang konsep dasar dari interprofessional collaboration atau sering juga disingkat dengan IPC. Kompetensi dari perkuliahan kita kali ini adalah Anda akan mampu menjelaskan tentang konsep IPC ini dan perannya dalam interdisiplin keilmuan. Ada 3 bahan diskusi, nanti akan saya bahas secara cepat, yaitu yang terkait dengan pengertian IPC, tujuan IPC, dan peran interdisiplin dalam penerapan IPC. Interprofessional collaboration atau IPC adalah bentuk kerjasama antara disiplin ilmu dari latar belakang disiplin ilmu yang berbeda untuk memberikan pelayanan yang terbaik, terutama konsep ini dipakai di bidang kesehatan. Tujuan dari IPC adalah memberikan pelayanan yang tepat oleh tim disiplin ilmu di waktu yang tepat serta di tempat yang tepat. Menyambung dari perkuliahan sebelumnya, ya sudah kita pelajari bahwa kolaborasi akan bisa berjalan dengan baik bila ada waktu yang tepat, tim yang tepat, dan tempat yang tepat. Keseluruhan dari tujuan IPC adalah melakukan optimalisasi dalam efektivitas kinerja dan meningkatkan kepuasan pelayanan pada masyarakat, juga meningkatkan efektivitas di dalam pemecahan permasalahan. Dalam kolaborasi interdisiplin, ya, proses di mana setiap praktisi dari berbagai disiplin ilmu bekerja sama secara profesional untuk memecahkan masalah sehingga dapat bermanfaat dalam pemberian pelayanan secara optimal, ini menjadi satu tujuan utama dari kolaborasi interdisiplin. Selanjutnya, kolaborasi interdisiplin itu juga bisa mempraktekkan sebagai kolega, kerjasama, saling ketergantungan dalam batas-batas lingkup praktik dengan berbagai nilai-nilai dan pengetahuan, ya. Jadi konsep yang terpenting adalah kita memperlakukan setiap orang yang ada di dalam tempat yang sama itu sebagai kolega, ya. Tidak peduli dia latarnya apa, kita punya satu tujuan, punya satu komitmen, dan punya satu upaya untuk memberikan pelayanan yang optimal terhadap masyarakat. Sehingga pandangan bahwa semua kita anggap sebagai kolega yang harus saling bekerja sama dan bergantung dalam batas-batas lingkup prakteknya itu menjadi penting. Manfaat dari kolaborasi interdisiplin antara lain, 1, memberikan pelayanan yang berkualitas, 2, produktivitas maksimal, efektivitas dan efisien. Dari sumbangsih dari para sumber daya, ya. Kemudian peningkatan profesionalisme, kepuasan kerja dan loyalitas, peningkatan kohesitas antar profesional, kejelasan peran dalam berinteraksi antar profesi, dan menumbuhkan komunikasi dan penghargaan argumen. Berikut ini adalah faktor dari kerjasama interprofesional. Yang pertama adalah ada faktor-faktor yang disebut dengan faktor antisiden, yang meliputi pertimbangan sosial, lingkungan fisik, dan faktor organisasional. Kemudian ada faktor proses yang meliputi faktor perilaku anggota tim, faktor interpersonal, faktor intelektual, dan keterampilan anggota tim. Yang ketiga, outcome dan opportunity yang meliputi upaya untuk meningkatkan kerjasama interprofesi berupa kurikulum pelatihan di jenjang pendidikan dan penerapan kerja interprofesi untuk menghindari konflik. Jadi ada 3 faktor ini yang menjadi penting. Nah, elemen-elemen yang harus diperhatikan di dalam kita melakukan kolaborasi, yang pertama tentu saja kerjasama, ya. Bentuk kerjasamanya apa? Yaitu menghargai pendapat orang lain dan berupaya bekerja dengan interaktif. Yang kedua, asertivitas. Anggota tim menawarkan informasi atas kemauan sendiri, menghargai pendapat masing-masing disiplin ilmu, dan pendapat orang lain. Ketiga,
masing-masing anggota harus memiliki rasa tanggung jawab ya terhadap setiap keputusan yang diambil. 4 ini terpenting, yaitu komunikasi terkait dengan pembagian informasi terkait dengan perawatan dan isu yang relevan sebagai dasar pembuat keputusan ya. Kelima, otonomi. Artinya setiap anggota tim memiliki kompetensi yang otonom di bidang masing-masing, artinya mereka kompeten di bidang masing-masing. 6, koordinasi. Koordinasi berguna untuk efisiensi organisasi ya. Dalam perawatan mengurangi duplikasi dan menjamin orang yang berkualifikasi menyelesaikan permasalahan ya. Jadi koordinasi itu perlu. Kedua, tujuan umum. Kolaborasi didasarkan pada tujuan umum tim, yaitu fokus pada pasien dalam konteks pelayanan klinik ya. Jadi ada tujuan bersama. 8, ini yang paling penting, yaitu mutual respect atau rasa saling percaya kepada sesama anggota tim. Ada beberapa indikator keberhasilan dari kolaborasi interprofesional. Jadi indikator ini menjadi modal dasar yang menjadi standar ya, berhasil atau tidaknya dari sebuah kolaborasi interprofesional. Yang pertama ya adalah kontrol kekuasaan. Ya, berbagi kontrol kekuasaan antar profesi ya. Jadi tidak boleh hanya kekuasaan itu berpusat pada satu orang ya. Kalau seperti itu maka tidak terjadi kolaborasi ya. Ya di mana antar profesi, profesinya itu perawat, misalnya kalau di rumah sakit atau dokter atau misalnya farmasis ya, itu harus bisa saling membagi ya kekuasaannya, komandonya ya terkait dengan permasalahan yang nanti dihadapi di lapangan. Yang kedua, lingkungan praktek ya. Jadi lingkungan praktek itu harus dibina bersama. Walaupun bidang praktiknya terpisah, tapi tanggung jawab terhadap lingkungan praktek ini menjadi tanggung jawab bersama. Ketiga, kepentingan bersama. Semua anggota tim harus meletakkan kepentingan tim di atas kepentingan individu. Nah, ini yang kadang susah ya. Karena manusia itu makhluk yang egois ya, dikatakan begitu, egois ya. Biasanya keinginan untuk paling menonjol ya itu harus biasanya mengemuka ya. Nah, sehingga ini menjadi faktor utama yang harus kemudian diperhatikan ketika Anda melakukan kolaborasi ya. Bahwa kepentingan bersama harus dulu diletakkan, itu harus benar-benar dipahami. Kemudian tentu saja kepentingan bersama itu adalah sebuah modal untuk nantinya kita mencapai sebuah tujuan bersama ya dalam sebuah pekerjaan, dalam sebuah pekerjaan yang akan kita lakukan dan akan kita kolaborasikan, maka tidak sekedar kita bekerja bersama-sama, tapi harus diingat bahwa kita punya tujuan bersama, dan tujuan yang bersama itulah yang harus kita fokuskan ya untuk menuju ke situ. Ya sebagai contoh, misalnya kita akan menanggulangi misalnya pasien COVID ya misalnya ya maka tujuannya misalnya menghentikan COVID ya itu dilakukan, jangan sampai ada salah satu yang lain punya tujuan saya tidak bertujuan misalnya menghentikan penyebaran COVID, tapi saya bertujuan untuk mendapatkan data penelitian saja misalnya begitu. Ya tidak akan tercapai pasti tujuan itu, karena yang satu sudah punya tujuan lain yang sifatnya personal dan pribadi. Maka tujuan itu harus kemudian sama-sama dipegang dan menjadi komitmen bersama. Nah, ini 4 indikator praktik kolaborasi yang dikemukakan oleh Ziegler dan Whitney di tahun 1999. Nah, tentu saja kolaborasi bukan tidak ada hambatannya. 4 hambatan ini yang sering terjadi di dalam setiap kolaborasi. Yang pertama yaitu perbedaan budaya profesi dan stereotip ya. Ini yang sering terjadi ya. Manusia sering menciptakan ya stereotip ya yang paling susah ya. Kalau dokter seperti ini, kalau perawat seperti ini, kalau farmasi seperti ini ya.
Karena stereotip itu terkait dengan identitas kita juga ya. Karena saya harus berbeda dengan orang lain, maka stereotip itu muncul. Nah, ini yang harus tidak kita hilangkan, bahwa kita tim untuk memecahkan permasalahan ya. Sampai di situ maka profesi hanya akan menjadi kompetensi ya. Profesi bukan sebuah identity ya. Ini yang harus dilihat ya. Kemudian bahasa yang berbeda dan tidak konsisten. Nah, ini sering bicara dalam bahasa masing-masing. Nah, orang Indonesia itu kadang suka sekali bahasa semakin susah itu semakin senang ya. Kadang singkatan-singkatan itu sering dibuat. Ya. Indonesia itu kan paling banyak singkatan. Kita berpikir bahwa orang itu harus memahami kita dengan singkatan. Bukan kita yang harus memberikan penjelasan. Ini penting ya. Ini sering terjadi. Jadi, bahasa harus sama. Ya. Ketiga, kurang tercapainya indikator mutu. Maka indikator mutunya harus jelas. Tadi dikatakan di pertemuan sebelumnya, harus dituliskan secara jelas, realistis ya, dalam sebuah tujuan-tujuan. Itu harus jelas ya, timeline-nya jelas segala macam ya. Kejelasan ini penting ya. Jadi kemudian minim pengetahuan akan ruang lingkup profesi lain ya. Ini menjadi sumber tadi sebenarnya 1 dan 4 ini saling berhubungan ya. Karena tidak tahu yang profesi yang orang lain bedakan, ya kita anggap profesi kita yang paling baik ya. Padahal kita tidak tahu banyak hal-hal yang dipelajari juga dari ruang lingkup profesi lain. Sehingga ini bisa menimbulkan stereotip ya, sehingga perlu kita belajar untuk bisa menyadari apa kompetensi dari masing-masing tim kita, sehingga kalau kita melakukan sebuah pemecahan masalah, kita akan tahu kalau permasalahannya ini ternyata di luar bidang profesi saya tidak akan memaksakan untuk saya memecahkan permasalahan itu, tapi akan saya serahkan pada profesi lain. Nah, ada kelapangan diri ya. Nah, juga itu dia juga ada kesadaran bahwa kalau saya lakukan, saya tidak akan mencapai sebuah indikator mutu yang baik. Nah, ini menjadi penting di dalam orang melakukan kolaborasi. Nah, keempat hambatan ini yang sering terjadi di dalam lapangan, sehingga bagaimana memecahkannya, ya kita kembali tadi ke kesadaran 4 prasyarat yang dilakukan ya. Harus awalnya kita memahami apa sebenarnya tujuan dari kolaborasi itu sendiri. Nah, sekarang ini berapa langkah yang bisa kita lakukan di dalam sebuah tim kesehatan ya, bila kita akan membangun sebuah kolaborasi tim. Yang pertama, kita diskusi agenda dulu apa ya. Semua anggota tim harus berpartisipasi dalam diskusi agenda ke depan ya. Artinya setiap tim harus tahu tujuannya bagaimana, stepnya bagaimana, waktunya bagaimana. Ini harus tahu. Satu nggak ikut saja, maka ini akan mengganggu proses ya kolaborasi itu. Sehingga di nomor 2 itu kita tuliskan bahwa semuanya harus terlibat tanpa kecuali ya. Jadi semua harus terlibat dalam perencanaan ya. Karena satu orang tidak terlibat dalam perencanaan artinya dia tidak tahu tujuan, tidak tahu motivasi, niatnya juga bisa jadi tidak sama ya. Kemudian keterlibatan ke semua itu akan memunculkan kedekatan ya, yang menjadi unsur penting di ketiga itu saling mengenal ya. Ada pepatah orang nggak kenal maka tidak sayang ya. Jadi mengenal itu menjadi hal yang penting ya, karena nanti dari situ akan tumbuh perasaan empati, perasaan kemudian bisa saling memahami, menghilangkan stereotip ya, kemudian juga bisa saling berbagi ya di situ. Nah, setelah saling mengenal akan memunculkan komunikasi tentu saja. Nah, ini komunikasi yang baik dan rutin menjadi penting. Komunikasi yang baik akan memunculkan saling percaya diri, yang memberi dukungan dan menghormati sesama. Terakhir, harus ada evaluasi berkala, yang nanti muaranya akan menghargai pendapat dari setiap orang yang ada di dalam tim. Saya rasa ini penting dalam kolaborasi. Terima kasih. Sampai ketemu kesempatan yang lain. Terima kasih.